Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Hari ini minggu yang keempat, tanggal 29 Maret di tahun dimensi yang baru. Tidak menyurutkan iman kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bagi jemaat yang sampai hari ini tetap mengikuti instruksi dari pemerintah, stay at home dan menjaga kesehatan bersama keluarga, saya berterima kasih sekali. Karena tubuh ini adalah bait kudus Allah, di mana Roh Kudus tinggal, dan kita akan menikmati hari-hari yang ada di hadapan kita bersama dengan penyertaannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan terus bersyafaat bagi bangsa kita Indonesia. Kita berdoa, dan Dia Allah yang mendengar seru dan permohonan doa kita. Namun ada bagian kita. Biarlah bagian kita tetap berjaga dan berdoa menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Jangan takut. Nah, firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 bagian A. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, kisah Elia ketika dalam kesendiriannya, di tengah bayangan ketakutan, sepertinya hilang asa. Di dalam ungkapan apa yang dia katakan, cukuplah Tuhan, sekarang ambil nyawaku. Jemaat yang Tuhan kasihi, rencana Allah tidak pernah gagal. Karena apa yang Tuhan rencanakan pasti Tuhan genapi. Katakan amin. Ketika Elia taat pada tuntunan Tuhan, berjalan selama 40 hari, 40 malam, di mana Tuhan akan menyatakan satu penyataan di Gunung Horeb. Elia taat. Firman Tuhan 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebenaran yang pertama dari ayat ini, Allah bukan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita. Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan Elia saat itu, secara jasmani, makan dan minum. Dan Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketika firman Tuhan datang kepada Elia dalam ayat yang ke-9 bagian B, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-10 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 bagian B. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan jawaban yang sama juga di dalam ayat yang ke-14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jemaat yang Tuhan kasih, dari jawaban Elia ini tersirat sepertinya ia ditinggalkan. Tidak ada yang peduli. Hanya aku seorang diri.
Padahal menurutnya dia sudah giat melayani, bekerja untuk Tuhan. Dalam kesendiriannya, seperti tidak ada yang peduli, tetapi Tuhan hadir melalui firman-Nya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Sepertinya Elia ingin lari dari kenyataan. Tetapi Tuhan mau memakai Elia untuk menggenapi rencananya. Jelas firman Tuhan berkata, "Kembalilah ke jalanmu." Saya ingin sampaikan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Juga atas bangsa kita Indonesia. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Dan rencana Tuhan bukanlah kebinasaan. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Melalui doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, itulah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebenaran yang kedua yang saya temui, Tuhan memanggil dan memilih kita. Kembalilah ke jalan. Mungkin di antara kita sudah lama tidak berjalan di dalam jalan Tuhan. Hari ini merupakan satu titik balik dalam kehidupan kita. Bertobat, memenuhi panggilan Tuhan yang sudah memilih kita. Tuhan memanggil dalam situasi saat ini untuk tetap melayani Dia. Melayani Tuhan dalam satu pengertian, menjaga hubungan, relationship, hidup intim 24 hours every day. Ketika Yesus datang, kita sudah siap secara roh, jiwa dan tubuh. Nah, apa yang dialami oleh Elia? Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia tidak dikuatkan secara jasmani, secara tubuh, makan dan minum. Namun secara jiwa, saudaraku, Elia mengalami pemulihan. Secara roh Elia bangkit. Sehingga ketika waktunya Elia sudah siap secara roh, jiwa dan tubuh. Nah, kita refleksikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Menghadapi COVID-19 seperti yang Elia hadapi. Angin besar yang membelah gunung, gempa dan api. Tetapi tidak ada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, sepertinya tidak ada Tuhan yang peduli.
Sepertinya tidak ada Tuhan yang dapat mengatasi semuanya ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang menyikapi semuanya ini? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam hal situasi seperti saat ini, kita harus menguasai diri kita. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Percayalah, Dia Allah yang menyertai sempurna adanya. Ketika tenang, kita dapat berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan yang mendengar seluruh doa kita, Dia akan menjawab, damailah Indonesia, dijauhkanlah dari tulah yang saat ini ada di bangsa ini. Dua hal yang menjadi kebenaran kita untuk kita aplikasikan. Yang pertama, jangan khawatir akan hari esok. Allah kita akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita. Yang kedua, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Melayani Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita menjaga relationship kita dengan Tuhan. Dan yang menjadi doa kita, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Penyertaan-Mu sempurna Bapa. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai langkah hidupmu dan hidupku, mulai hari ini sampai Yesus datang Maranatha. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.